Pertanyaannya sekarang, kalau demikian, bagaimana manusia dapat diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa? Artinya dipulihkan dan hidup di dalam kerajaan Allah. Kembali kepada perumpamaan anak bungsu tadi. Tuhan Yesus berkata, ketika yang bersangkutan sadar akan kemalangan dirinya, karena telah memisahkan diri dari ayahnya, ia mengambil keputusan untuk kembali kepada ayahnya. Ia hendak memohon pengampunan dari bapaknya. Keputusan ini merupakan keputusan yang sangat tepat. Sementara sang anak bungsu berjalan pulang ke rumah bapaknya, dari jauh sang ayah telah melihat anaknya. Begitu dilihatnya anak itu pulang ke rumah, segera sang ayah berlari mendapatkan anaknya. Ia menerima dan memulihkan anaknya. Pemulihan ini dialami oleh si anak bungsu secara cuma-cuma. Ia tidak membayar apapun untuk dapat kembali menjadi anak bapaknya. Bahkan sebenarnya ia tidak layak untuk diterima kembali dalam rumah ayahnya. Dengan kata lain, kalau ia diterima kembali dalam rumah ayahnya, maka hal itu semata-mata adalah karena kebaikan dan kasih dari sang ayah. Demikian juga, bila kita diampuni dari dosa-dosa kita, pengampunan dari Allah bersifat cuma-cuma. Kita diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa secara cuma-cuma. Mengapa cuma-cuma? Sebab Allah telah membayarnya bagi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di salib. Itulah yang disebut sebagai anugerah. Disebut sebagai anugerah. Sebab kita menerimanya secara cuma-cuma. Keselamatan adalah karena anugerah. Sebab kita tidak layak untuk menerimanya. Jadi anugerah atau kasih karunia adalah pemberian dari Allah yang kita terima secara cuma-cuma dan yang kita tidak layak untuk menerimanya. Ketika kita menyambut anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus ini dengan iman, maka di saat itu kita diampuni dan kita diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa yang seharusnya menimpa diri kita. Oleh karena itu di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 ditegaskan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh iman kepada Tuhan Yesus. Singkat kata, amal ibadah kita bukan merupakan jalan untuk masuk kerajaan Allah. Namun Yesuslah satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus ini perlu kita sambut dengan iman. Oleh karena itu, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dikatakan, bila kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan.